mau beribadah kepada Tuhan. Kawaria mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton siaran Genji ibadah online Genji. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton ibadah siaran Genji, kalian bisa melihat description box di bawah, kalian bisa membuka website Genji. Yuk daftarkan diri kalian bergabung bersama-sama dengan kita. Yuk semuanya kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ya, Dia adalah Bapa yang selalu rindu berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, sama-sama kita menyiapkan hati kita, menyiapkan yang terbaik dari diri kita. Yuk semuanya duduk manis, jangan skip ibadah ya. Sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah, sama-sama kita berdoa. Kawaria pimpin doa pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan layanan hati kami untuk datang menghampiri tahta-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya malaikat dari surga Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kami. Untuk kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita katakan
mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dengan apa kami balas. Hallelujah.
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pengorbananmu Tuhan di kayu salib Tuhan telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kami ini gak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak tahu Tuhan kami mau membalas apa Tuhan, kami gak bisa Tuhan, tapi kami cuma bisa memuji meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mulut lidahnya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang pimpin, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan Tuhan, dan juga kami boleh mendapat berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan baru Tuhan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa di Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi adik-adik remaja yang berkati Tuhan. Kita bersyukur atas pernyataan Tuhan selama tahun 2020. Kita melihat begitu kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa ada dalam tahun 2021 ini. Kita masih bertemu sekalipun ibadah kita lewat online-nya, namun kita tetap bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari satu firman Tuhan. Firman Tuhan yang bukan asing lagi untuk kita sama-sama belajar. Ya, dalam Yeremia 29 ini mungkin kita sering sudah dengar, kita sudah menjadi ayat hafalan kita. Namun pada pagi hari ini saya ingin membawakan untuk kita semua. Jadi di dalam Yeremia 29 ayat, saya ambil 2 ayat dan tambah dengan ayat yang ke-11-nya. Jadi saya akan membacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang ada diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, kalau dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka dalam pembuangannya ke Babel. Nah, kita lihat kalau sudah orang bilang, mana ada harapan sudah kalau orang sudah dilepaskan dan dibuang ke pembuangan. Nah, kita lihat bangsa Israel mereka dibuang ke Babel. Nah, kenapa? Karena mereka di sana. Kenapa Tuhan masih menjanjikan mereka masa depan? Karena Tuhan tahu apa yang mereka kumuli. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Sama hal juga dengan kita. Apa yang kita rasakan saat ini adalah COVID-19. Mungkin segala sesuatu terbatas, kita tidak bisa bersekolah bertatap muka, ibadah juga tidak bertatap muka langsung. Nah, itu semua terbatas. Tapi kenapa kita masih semangat, kita masih kuat sampai saat ini? Karena Tuhan tahu apa pergumulan kita, Tuhan tahu apa perjuangan kita sampai saat ini. Nah, pada pagi hari ini kita lihat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah terbuang di pembuangan Babel. Mereka sudah diangkut seperti barang buangan. Mereka sudah dibuang ke Babel. Berarti sudah tidak ada harapan lagi untuk masa depan mereka. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu, Tuhan sudah merancangkan semua masa depan kita ada di dalam tangannya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya berikan adalah masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang jamin, berarti sudah jelas itu pasti. Kecuali manusia yang menjamin masa depan kita. Kalau manusia menjamin masa depan kita itu kita masih ragu, ya dan tidak. Tetapi jika Tuhan yang menjamin, itu sudah jelas pasti. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah ragu-ragu, Tuhan tidak pernah segan-segan untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Dia sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Kita lihat bangsa Israel, mungkin secara logika kita berpikir bahwa tidak mungkin lagi, kan mereka kan sudah dibuang ke Babel, mereka kan sudah dalam pembuangan, mana mungkin masa depan mereka bisa cerah. Nah, itu adalah pikiran manusia.
tetapi ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan Tuhan hadir dengan janji-janjinya bahwa masa depannya sungguh ada dan jaminannya itu ada. Jadi mungkin saat ini kita bersekolah, kita berpikir, nah ini kan kita sekolah, tapi kan sekarang ini kan lagi COVID. Kok bagaimana masa depan kita mau cerah? Nah, kan sulit. Nah, tetapi Tuhan yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Jadi manusia yang berjanji bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Berarti harapan kita hanya di dalam nama Yesus. Harapan kita ada di dalam Yesus, bukan di luar Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang di luar Tuhan Yesus saja mereka percaya bahwa masa depan mereka ada. Kenapa? Kita anak-anak Tuhan yang begitu setia untuk melayani Tuhan, kenapa kita ragu dengan masa depan kita? Nah, kita lihat bahwa Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa di dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan di Yerusalem, di Babel. Nah, mereka pun sudah diangkut. Jadi mereka setelah mereka diangkut ke sana, mereka sudah ternyata punya harapan lagi. Seperti saya katakan tadi, secara logika kita bilang bagaimana kita punya masa depan sudah tidak ada lagi karena kita dalam pembuangan. Tetapi Tuhan yang berjanji, yaitu ya dan amin. Firman-Nya sudah jelas. Janji Tuhan itu sudah pasti ya. Jadi firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan. Nah, mereka ada dalam pembuangan. Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan diberikan masa depan. Mereka di dalam pembuangan, mereka tidak khawatir karena Tuhan yang berjanji. Tuhan hadir dengan firman-Nya. Tuhan hadir dengan janjinya bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada mereka. Nah, di dalam ayat ini mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah, di sini berbicara tentang rumah berarti bukan rumah tempat kita diam, tapi di sini berbicara tentang rumah dan mau mendirikan rumah doa, mesbah doa dalam keluarga supaya kita tak punya hubungan komitmen dengan Tuhan tetap lancar. Di sini dalam ayat kelima mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami dan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi di sini Tuhan menyuruh supaya kita mendirikan mesbah dalam keluarga kita, doa-doa dalam keluarga kita, supaya kita tetap diberkati. Sekalipun Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu pergumulan yang kita alami, sehingga Tuhan hadir dengan janji-Nya bahwa masa depan kita sungguh ada. Jadi orang di luar Tuhan, mereka tidak khawatir tentang masa depan. Apalagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang setia melayani Tuhan, masa depan kita sungguh ada dan sangat ada dalam jaminan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa apa yang dijadikan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya itu sudah jelas. Sekalipun lambat, tapi sudah pasti. Jadi mungkin kita mau berkumpul, kita mau minta ini pada saat ini itu, kita mau Tuhan berikan juga saat ini, tidak mungkin. Karena Tuhan melihat apakah permintaan kita sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak. Kita berdoa mungkin sudah setahun, Tuhan belum jawab. Mungkin kita berdoa sudah 2 tahun, 2-3 tahun, tapi Tuhan belum menjawab. Kalau kita kecewa kepada Tuhan, kita sudah malas melayani Tuhan, kita sudah tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kita sudah malas berdoa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap ada jaminannya, karena semua itu Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan. Jadi berbicara tentang mendirikan kebun, membuatnya kebun, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka membuat kebun, supaya mereka menikmati hasilnya. Ini adalah berbicara tentang hati, tanah hati kita, bagaimana kita mau membentuk hati kita, mempersiapkan hati kita
untuk menerima setiap firman, benih-benih firman yang kita dengar, supaya setiap benih-benih firman yang kita dengar itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Jangan seperti penabur yang menaburkan benih, ada yang jatuh di tanah yang kering, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di batu-batuan, berbatu-batuan, dan ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, itu bicara tentang hati kita, bagaimana kita mempersiapkan hati kita supaya setiap benih-benih firman jatuh pada tanah hati kita yang baik, sehingga benih-benih firman itu bertumbuh dan berakar dalam hati kita. Jadi kita menjadi berkat kepada orang lain, dan masa depan kita ada di dalam jaminan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena setiap kita tahu bahwa masa sekarang ini sulit, bagaimana masa depan saya mau cerah. Tapi Tuhan tahu bangsa Israel yang ada dalam pembuangan Babel, Tuhan hadir dengan janjinya bahwa masa depan mereka sungguh ada dalam jaminan Tuhan. Kenapa kita orang-orang percaya yang setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, kenapa kita harus khawatir tentang masa depan kita? Bagi setiap orang yang percaya, bahwa bagi kita yang percaya dan setia melayani Tuhan, pasti jaminan itu sudah ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, bahwa dalam pergumulan setiap kita, Tuhan tahu pergumulan apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu pergumulan kita sangat berat. Pokok Tuhan tidak pernah menutup mata sekali. Tuhan tidak pernah tidur sedetik pun untuk menutup telinga, untuk mendengarkan setiap pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan saat ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita pegang janji-janjinya, kita tuntut janjinya, bahwa janjinya ya dan amin. Dalam setiap kehidupan kita, masa depan kita juga pun ada dalam jaminan tangan Tuhan. Berarti kita tidak perlu khawatir. Ya seperti saya katakan bahwa orang di luar sana saja yang tidak mengenal Tuhan, mereka yakin bahwa masa depan mereka cerah. Kenapa kita yang hidup di dalam Tuhan, kenapa kita ragu tentang masa depan kita? Nah, ada yang diberkati Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi sudah jelas bahwa Dia tahu apa rencana yang ada pada kita. Dia tahu setiap rencana dalam kehidupan setiap kita. Jadi dalam kehidupan kita tidak perlu kita khawatir, karena jaminannya sudah ada. Jadi dalam setiap kehidupan kita tahu dan percaya bahwa setiap kehidupan kita, firman-Nya ya dan amin itu ada dalam jaminan kehidupan orang percaya. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita bukan masa depan yang suram, tapi karena firman Tuhan sudah jelas kepada kita bahwa Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir tentang masa depan. Masa depan kita adalah dalam jaminan Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam setiap kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kesempatan ini dalam satu ayat dalam renungan kita bersama pada pagi hari ini, sebagai ayat penutup saya ambil dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, Ia yang menjadikan benih penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ini adalah janji Tuhan. Dia akan menyediakan benih-benih berkat yang akan kita nikmati. Janjinya Dia akan menikmati, Dia akan memberikan berkat-berkat, berkat benih-benih rohani, bukan benih-benih ilahi. Tuhan Dia akan menurunkan benih-benih ilahi kepada kita supaya kita menikmati dan kita menjadi berkat. Jadi ke masa depan kita sungguh ada dan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti tema kita pada pagi hari ini yang saya ambil adalah masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen
tidak perlu kita khawatir akan masa depan kita. Yang penting kita tetap setia melayani Tuhan, kita tetap setia mengikuti panggilannya, kita tetap setia kepadanya. Masa depan kita sungguh ada. Itu adalah janji Tuhan, karena firman Tuhan dan sudah jelas untuk kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami, dan kami kita percaya bahwa masa depan kami sungguh ada. Kalau kami tahu jaminan keselamatan, kami tahu jaminan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah sedia mengikuti ibadah online pada minggu ini. Semoga kalian terberkati dengan pembenaran firman Tuhan. Dan pengumumannya, yang pertama, untuk minggu depan jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online ya teman-teman. Dan selanjutnya ada ibadah CG, itu setiap hari Jumat jam 6 sore. Linknya itu ada di grup atau website GC. Jangan lupa datang ya teman-teman, jangan lupa join, oke? Tetap jaga kesehatan dan eratkan hubungan dengan Tuhan. Oke, God bless you.